warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Materi kita untuk hari ini adalah tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran keempat. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Ayo kita mengamati, menyapa pengunjung. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Baria. Ia berasal dari Madura. Sedangkan Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko, ia berasal dari Solo. Dan Edo berkenalan dengan Madin, ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Ayo anak-anak, kita berlatih. Pasangkanlah nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Yang pertama, ada Bariah dari Madura, sukunya adalah Madura. Kita tarik garis. Yang kedua, ada Asef dari Bandung, sukunya adalah suku Sunda. Dan yang ketiga adalah Joko dari Solo, dan sukunya adalah suku Jawa. Dan yang terakhir ada Madin dari Jakarta, dan sukunya adalah suku Betawi. Kita tarik garis dengan jawaban yang sesuai. Selanjutnya, ayo kita berdiskusi. Diskusikan sikap kamu ketika bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah. Misalnya, sikapku ketika bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah adalah: yang pertama, menghargai perbedaan suku atau daerah. Yang kedua, menyapanya dengan sopan. Yang ketiga, menunjukkan sikap yang ramah. Jadi, ketika kalian bertemu dengan orang yang berbeda suku, kalian harus bersikap ramah, sopan, dan baik. Ayo anak-anak, kita ke materi selanjutnya. Buatlah kalimat yang memuat kata sapaan berikut ini. Kata sapaan yang pertama, Baria. Misalnya, selamat pagi Baria. Kata sapaan yang kedua ada Joko. Misalnya, Joko, dari mana asalmu? Ini adalah contoh kalimat yang memuat kata sapaan. Untuk yang selanjutnya, kalian bisa kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Ketika di kebun binatang, Siti membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi menjadi 2 kelompok. Dan apabila lokasinya agak sempit, maka dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian apabila lokasinya sempit, dibagi menjadi 4 kelompok. Ayo anak-anak, kita berlatih. Pilihlah 24 siswa
Mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Praktikan untuk membentuk 2 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota yang sama banyak. Kalau jumlahnya ada 24, kita bagi menjadi 2, jadi kelompok 1 ada 12 siswa, kelompok 2 juga ada 12 siswa. Maka setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 1/2, karena dari satu kelompok dibagi menjadi 2 kelompok. Dan setiap kelompok terdiri dari 12 siswa. Perhatikan kembali anak-anak. Praktikan untuk membentuk 3 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota yang sama banyak. Maka 24 siswa kita bagi menjadi 3 kelompok. Caranya 24 dibagi 3. Berapa anak-anak? Ya, 8. Jadi kelompok 1 8 siswa, kelompok 2 8 siswa, dan kelompok 3 juga 8 siswa. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan berapa? Ya, 1/3, karena dari satu kelompok kita bentuk menjadi 3 kelompok. Maka nilai pecahannya 1/3. Dan setiap kelompok terdiri dari berapa siswa? Ya, ada 8 siswa. Yang terakhir, ayo kita praktikan untuk membentuk 4 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota yang sama banyak. Jadi 24 siswa kita bentuk menjadi 4 kelompok. Caranya 24 dibagi 4. Berapa anak-anak? Ya, 6. Maka kelompok 1 ada 6 siswa, kelompok 2 ada 6 siswa, kelompok 3 6 siswa, dan kelompok 4 juga 6 siswa. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan berapa? Ya, 1/4, karena dari satu kelompok kita bentuk menjadi 4 kelompok, maka nilai pecahannya 1/4. Setiap kelompok terdiri dari berapa siswa? Ya, tadi setiap kelompok masing-masing ada 6 siswa. Jadi seperti itu ya anak-anak cara membagi kelompoknya. Kalian bisa salin ke dalam buku tugas kalian masing-masing sebagai bahan pembelajaran untuk kalian. Ayo selanjutnya kita berlatih. Lingkarilah pecahan yang sesuai dengan gambar. Perhatikan gambar. Di sini ada satu kue dibagi atau dibelah menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka nilai pecahan yang sesuai pada gambar adalah ya 1/2. Kita lingkari pecahannya. Selanjutnya, perhatikan gambar. Di sini ada satu kue dipotong atau dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka pecahan yang sesuai adalah berapa? Ya, 1/4. Kita lingkari. Untuk yang selanjutnya, kalian bisa berlatih dan kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Selanjutnya, perhatikan nomor 1. Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Pertanyaan yang pertama, setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah, kalau setengah itu berarti 1/2. Jadi cara menghitungnya 36 dibagi 2. Berapa anak-anak? Ya, 18. Jadi setengah dari 36 adalah 18. Pertanyaan yang selanjutnya, sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah, siswanya ada 36. Kalau sepertiga berarti cara menghitungnya 36 dibagi 3. Berapa anak-anak? Ya, betul, 12.
Dan pertanyaan yang selanjutnya, 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah, siswanya ada 36. Kalau 1/4 berarti caranya 36 dibagi 4. Berapa anak-anak? Ya, betul, 9. Jadi 1/4 dari 36 adalah 9. Nomor 2. Di kebun binatang terdapat 12 rusa. Perhatikan pertanyaannya. Setengah bagian dari jumlah rusa adalah, setengah artinya 1/2. Jadi cara menghitungnya 12 dibagi 2. Berapa anak-anak? Ya, 6. Pertanyaan selanjutnya, 1/3 bagian dari jumlah rusa adalah, ini 1/3, berarti 12 dibagi 3. Berapa? Ya, betul, 4. Pertanyaan yang berikutnya, 1/4 bagian dari jumlah rusa adalah, berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3. Baik anak-anak, untuk pertanyaan nomor 3 sampai dengan nomor 5, kalian bisa kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan, atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.